warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Pervandevanani dengan NIM 221910801061 dari kelompok 3. Korea Selatan adalah negara yang menganut sistem pemerintah demokrasi liberal. Latar belakang ideologi liberalisme ini di Korea Selatan memiliki akar sejarah yang kompleks yang mempengaruhi penerimaan ideologi liberalisme di Korea Selatan. Setelah Perang Dunia Kedua, Korea terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Selatan sendiri mendapat pengaruh yang kuat dari Amerika dan negara-negara Barat dalam hal ekonomi, politik, dan budaya. Bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat selama Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953 membantu membangun fondasi ekonomi Korea Selatan yang kuat. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, pemerintah Korea Selatan menerapkan kebijakan ekonomi yang mendukung pasar bebas dan investasi asing, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam membantu mengangkat Korea Selatan dari status negara miskin menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Korea Selatan juga mendukung ideologi liberalisme ini, di mana gerakan pro-demokrasi pada tahun 1980-an dan protes mahasiswa melawan rezim militer yang otoriter memainkan peran penting dalam mendorong Korea Selatan menuju demokrasi liberal. Setelah penerapan reformasi politik, Korea Selatan berhasil mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, pemilihan umum, dan pemilihan presiden yang bebas dan adil. Hal ini membantu mengkonsolidasikan ideologi liberalisme sebagai dasar sistem politik negara tersebut. Kesuksesan dalam ekonomi Korea Selatan juga berkontribusi pada penerimaan ideologi liberalisme, di mana perekonomian pasar bebas dan orientasi ekspor yang kuat telah menjadi ciri khas Korea Selatan dalam menghadapi ekonomi global. Perkenalkan, saya Tria Siswawati dengan NIM 231710201049. Penerapan liberalisme di bidang kehidupan Korea Selatan. Yang pertama ada bidang ekonomi politik. Perkembangan ekonomi politik Korea Selatan memfokuskan pada industri ekonomi kreatif berupa ranah hiburan. Korean Wave telah menjadi fenomena global, bahkan telah menjadi soft power bagi Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan berusaha mempertahankan tahta emas Korean Wave sebagai negara penghasil kultur pop paling dikenal di abad 21. Di bidang hukum, sistem hukum Korea Selatan adalah sistem hukum perdata yang didasarkan pada Konstitusi Republik Korea. Konstitusi menjalankan surat perintah yudisial untuk perlengkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, kecuali jika seorang yang diduga melakukan kejahatan ditangkap, atau jika seorang yang dicurigai melakukan kejahatan yang cukup serius, beresiko melarikan diri dan dapat menghilangkan bukti, maka surat perintah ex post facto dapat dikeluarkan. Selain itu, tidak ada tersangka kriminal yang boleh disiksa atau dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri. Di bidang agama, pemerintah Korea Selatan yang merupakan kaum liberal berdasarkan undang-undang dasarnya melindungi perbedaan dalam agama di antara penduduknya. Setiap orang bebas memeluk agamanya sesuai dengan pilihan dan keyakinannya sendiri, yang mana urusan agama tidak boleh dicampur dengan urusan pemerintahan. Selanjutnya di bidang sosial budaya, warga Korea Selatan memiliki kepekaan artistik yang sangat baik dan telah mengembangkan kebudayaan mereka yang khas selama sejarah yang panjang. Beberapa tahun ini, budaya dan seni Korea Selatan menarik perhatian dunia. Pemuda-pemudi jurusan musik klasik mendominasi panggung kompetisi internasional dan banyak karya sastra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing untuk menarik pembaca asing. Lukisan monokromatik oleh para seniman Korea Selatan baru-baru ini juga menjadi karya seni yang paling dicari di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dari Fakultas Teknologi Pertanian dari Prodi Teknik Pertanian. Saya sendiri dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan ideologi liberal di Korea Selatan dibandingkan dengan negara lain yang menganut ideologi yang sama. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Apa kelebihannya? Yaitu antara lain dengan adanya ideologi liberal, masyarakat Korea Selatan memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang menjadi lebih baik. Ideologi ini memberikan hak dan kebebasan yang sama
dalam hidup bermasyarakat pada setiap individu. Persaingan dalam masyarakat bisa bersifat lebih positif. Warga Korea Selatan memiliki kebebasan untuk memilih partai politik tanpa adanya intervensi dari orang lain. Timbulnya motif untuk mencari keuntungan membuat kegiatan ekonomi di Korea Selatan lebih berjalan efektif dan efisien. Untuk kekurangannya adalah sulitnya pemerataan pendapatan karena persaingan yang bebas. Kemudian sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat kecil di Korea Selatan. Adanya kesenjangan sosial pada masyarakat antara yang kaya dengan yang miskin. Kebebasan yang terjadi membuat pemerintah semakin menunjukkan ketidakmampuan untuk menoleransi kritik dan campur tangan pemerintah terhadap media yang sudah tereksploitasi, mengancam independensi. Selanjutnya, apakah ideologi liberalisme dapat diterapkan di Indonesia? Menurut kelompok kami, ideologi liberalisme tidak cocok jika diterapkan di Indonesia karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hidup orang banyak dapat dikuasai oleh negara. Kedua, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan jiwa Pancasila, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga sangat tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia jika individu dapat secara bebas menguasai sesuatu tanpa adanya batasan. Ideologi liberalisme juga mempunyai kelemahan utama apabila diterapkan di Indonesia, yaitu kurangnya perhatian terhadap nasib kaum miskin, terhadap buruh, dan lain sebagainya. Mereka menganggap siapa yang miskin itu yang hidupnya malas, tapi anggapan seperti itu tidak berlaku untuk kondisi Indonesia. Berikut perbandingan ideologi liberal dengan ideologi Pancasila. Yang pertama, hak asasi individu pada ideologi liberalisme, individu dan kebebasannya sangat dijunjung tinggi. Sedangkan ideologi Pancasila, hak dan kebebasan individu dihargai, namun hak asasi ini dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Yang kedua, ideologi Pancasila mengadakan hukum menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan hukum yang dibuat pada ideologi liberal dibuat untuk melindungi individu. Yang ketiga, pada pandangan liberalisme, kemajuan ekonomi dan kesetaraan tidak membutuhkan keterlibatan penuh dari negara, karena negara hanya boleh mengambil alih sebuah lembaga untuk alasan dan tujuan memastikan warga negara secara bebas memperoleh manfaatnya. Kemudian yang keempat, pada ideologi liberalisme bergantung pada individu atau kelompok orang yang lebih berkuasa sebagai pengambil keputusan. Sebaliknya, demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah, mufakat, dan semangat gotong royong dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ideologi Pancasila menghargai adanya kesamaan hukum dan kebebasan hak individu yang dibatasi. Sedangkan ideologi liberalisme tidak demikian, karena liberalisme menganut kebebasan individu yang mutlak. Jadi kesimpulannya yaitu, setelah penjajahan Jepang di Korea yang berakhir karena kekalahan Jepang pada Perang Kedua tahun 1945, Korea dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis 80 derajat lintang utara sesuai dengan perjanjian yang diadakan oleh PBB. Di balik pembebasan Korea dari Jepang, Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki peran penting, salah satunya yaitu mengusir imperialis Jepang di Korea, sehingga Amerika Serikat memberikan pengaruh besar pada Korea Selatan untuk menganut ideologi liberal. Pemerintahan Korea Selatan sendiri didirikan pada tanggal 15 Agustus 1948. Hukum konstitusi Korea Selatan didasarkan pada demokrasi liberal. Hukum konstitusi ini menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat oleh hukum, menyatakan pembentukan negara yang sejahtera, serta menjamin kesempatan yang sama di semua bidang, termasuk politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Setelah penerapan reformasi politik, Korea Selatan berhasil mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, pemilihan umum, dan pemilihan presiden yang bebas dan adil. Di dalam hukum konstitusi disebutkan bahwa setiap warga negara berkewajiban membayar pajak, mempertahankan negara, berpartisipasi dalam pendidikan dan pekerjaan.